Ya, Bu Nawas, silakan. Selamat malam. Ya, malam. Nah, Ya. saya perkenalkan diri dulu. Saya Abu Nawas yang berasal dari Aceh ya. Kita sama-sama orang Aceh ya, Bang Pendi ya. Siap Abu. Nah, oke. Di sini kita cuman mau sharing. Kalau istilah kita bilang perbedaan ya jelas memang kita perbedaan. Di sini seperti Abang Pendi bilang tadi, saya dengar tentang firman ya Abang Pendi ya. Boleh Abang Pendi ulang sedikit tentang firman itu yang siapa itu yang tanya tadi, Abang Musliadi ya? Kalau nggak salah Abang Musliadi ya. Iya. Ya. Boleh Bang Pendi menanyakan kembali tentang seperti yang Bang Pendi tadi, yang seperti Abang Musliadi tadi. Apa itu? Oh, ada Kekal, yang kekal ya. yang kekal. Allah kekal katanya. Ya, Nah, firman Allah kekal tidak? ya firman Kekal. itu kan Kekal betul, dijawab. Nah, Lalu pertanyaan saya, ada berapa yang kekal? Nah, itu ya, Abu Nawas. betul. Silakan Abu Nawas. Begini Bang Pendi. Siap. Memang dalam agama kami Islam yang kekal itu kan cuma satu Allah. Kemudian Bang Pendi kan balik nanya, kalam itu kekal apa enggak? Kan gitu. Kalam itu perkataan Allah dalam Al-Quran. Misalnya kita ini kan ngomong. Ini kan kita ngomong ini perkataan. Perkataan kita ini otomatis kan tidak tinggal lagi kecuali kita refleks kembali, refleks ulang, baru ada tinggal kata-kata kita. Cuman yang kekal itu Allah. Kata-kata Allah itu kalam dalam Al-Quran. Al-Quran itu perkataan Allah. Jadi dalam Islam itu yang kekal cuma Allah. Misalnya kita manusia ini masih hidup. Saat kita mati, kata-kata kita, misalnya yang seperti sejarah, mungkin masih tinggal dan masih di pembahasan oleh orang-orang yang masih hidup, kan gitu. Kalau kita ya sudah mati. Nah, begitu juga dengan Allah, Allah yang kekal. Kalamnya tidak kekal. Nah, tapi perkataan Allah itu kalam Al-Quran. Ya, enggak kekal berarti itu. Bisa dibilang di saat manusia ini sudah mati semua, kalam Allah itu memang tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, hanya Allah yang kekal. Perkataan Allah itu ada di dalam diri Allah nggak? Gimana? Perkataan Allah itu ada di dalam diri Allah nggak? Misalnya gini Bang, perkataan misalnya kita, ini kan kita lagi berbicara, kan gitu Bang. Nah, jadi Allah mengatakan sesuatu kepada hambanya melalui Al-Quran. Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat-umat yang ada di dunia, kan gitu. Iya, itu kita sudah tahu. Yang saya tanya tadi, perkataan Allah itu ada di dalam diri Allah nggak? Ya, perkataan itu Kan dalam diri Allah. itu berarti keluar. Kalau keluar itu berarti tadinya di dalam, kan? Betul nggak? Ya betul, karena yang perkataan itu perkataan Allah. Ya, perkataan Ya, jelas. Allah Ya, Anda jelas, bilang ya, dari tidak Allah. kekal. Gimana? Perkataan Allah keluar dari dalam Allah, dari dalam diri Allah. Anda bilang tidak kekal. Itu. Halo Bang, halo Bang. Halo. Ya, halo. Nyo belum berkhabar dah dengan si Pendi tu. Oh, je Bang, je. Nyo ke masalah agama haji hoi demoi ni. Ber. Nyo masalah Aceh nyo. Ni hapus nama Aceh ni. Baik apa kota Aceh Apa hak ni. Anda? Apalagi kau. Apa hak Anda menyuruh-nyuruh orang menghapus nama Aceh? Baik jawab kota nama Aceh ni. Apa hakmu? Ih, Kutanya Islam. lagi. Ya, hakmu apa? Apa hakmu? Ji Kristen.
Apa Oh, hakmu? kamu nggak ada hak untuk nyuruh-nyuruh orang hapus nama-nama Aceh, nggak ada. Turun, turun, turun. Silakan Sok-sok Pak Abu jago Nawas kau. dijawab yang tadi Pak. Pak Abu Nawas, silakan Silakan dijawab Pak yang Abu. tadi. Jadi perkataan Allah itu keluar dari dalam diri Allah, kan? Betul? Ya, betul-betul. Ya. Kalau Anda bilang perkataan itu tidak kekal, berarti Anda menyekutukan sesuatu yang kekal dengan yang tidak kekal. Bukan Ya, mempersekutukan. coba Cuman silakan dijelaskan bagaimana. ini bukan mempersekutukan. Cuman yang ini kan yang Abang Pendi tanya itu yang kekal. Yang kekal itu cuman Allah. Selain Allah itu fana, tidak ada yang kekal. Ya, kalam Allah berarti tidak kekal. Kalam Allah semasa manusia umat Islam itu masih ada. Nah, sebelum manusia itu sebelum mati semua itu masih kekal karena Al-Quran itu sudah karena kalam Allah itu sudah tertera dalam Al-Quran. Oh, kita nggak bicara kitabnya atau bukunya, kertasnya tidak. Tetapi apa yang terkandung dalam kertasnya itu loh, perkataannya itu, kalamnya itu. Ya, itu Kalau itulah bukunya memang nggak kekal pasti itu. Halo. Halo Bang, Ya. Bang Abu Nawas. Apa sih? Ini apa kok naik lagi itu orang? Ya Bang, gini Bang. Perkataan itu memang tidak kekal. Perkataan Allah tidak kekal. Perkataan Allah itu dalam Al-Quran. Al-Quran itu kekal. Al-Quran itu kekal selama manusia. Nah, ini Al-Quran itu kekal selama manusia itu masih di dunia. Karena Al-Quran itu perkataan Allah. Itu bukan Perkataan kekal itu Bang tidak. namanya. Semacam Itu namanya kita nggak kekal dong. Berarti Nah. ada expirednya gitu. bukan aspirnya Bang. Kita nggak boleh begini. Menurut kami orang Islam itu kita nggak bicarakan aspire di sini ya. Karena ini perkataan misalnya seperti Abang. Abang sekarang kita kan lagi ngomong kan. Loh, manusia kan memang tidak kekal, Pak. Gimana ini? Iya. Betul, manusia Abang, memang tidak ada. Abu Nawas, kampung Abu Nawas orang mana? Aceh mana? Aceh Utara, Bang. Aceh Utara di mana? Luzukun. Oh, berarti satu kampung Bahasa kelumpah emang, Bang. sama Musliadi tadi. Anapu. Saya banyak teman di Luk Sukun. Ya, mana? Ya, dengan pesantren Luk Sukun, pesantren terpadu Luk Sukun. Al-Muslimun. Hah? Ikut Al-Muslimun. Oh, oke. Jadi Baik, bahasa Bu. Indonesia aku lupa. Ini Anak- dah mampu tanya Betul. Nggak apa-apa, Bang. Lanjut, Bu Nawas. Lanjut, Pauli. Betul. Mana Birong, lanjut, Bang. Enggak Pauli ya, lanjut Pauli. Silakan Pauli. Alhamdulillah no ba tanya yang ju kan bupu yang ju tanya yang berarti meno matu ji kan nyu bahasa Aceh itu ban ne pu jeleron bang median. Enggak, teman-teman saya, kalau saya nanti terjemahkan lagi, Bang Abu, susah nanti. Panjang. Ya. Ya maksudnya gini Bang, kita kan cuman kita ini beda pendapat boleh. Ya. Cuman kita beda agama di negara kita ini Indonesia itu memang bermacam-macam agama, bermacam-macam pendapat dan berbeda-beda bahasa kan gitu. Ya. Masalah sekarang kita cuma menanyakan tentang bagaimana lah kalau dengan. Tapi begini, Abu Nawas. Ya. Jawaban Abu Nawas barusan itu sangat bertentangan sekali dengan apa kata Al-Quran. Karena kalam Allah itu kekal. Perkataan Allah itu kekal. Langit boleh berlalu, dunia boleh berlalu. Firmanku tetap. Tidak mungkin kalam Allah itu tidak kekal. Nah, itu Abu Nawas nanti boleh tanya lagi sama abu-abu yang ada di Aceh. Nah, coba Abu Nawas tanyakan itu. Ya betul. Nah, apakah firman Allah itu kekal?
Ini kita tidak berbicara tentang berapa sih yang kekal, kalau begitu ada berapa yang kekal. Tidak, nanti abu-abu di Aceh akan jawab itu. Betul. Apa yang dimaksud kekal firman Allah dan bagaimana yang dimaksud dengan kekalnya Allah. Betul. Nah, beda, tetap tidak akan beda karena firman dan Allah itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ya, Abu Nawas bisa mengenal Allah harus mengenal firman Allah. Betul. Harus membaca firman Allah. Betul. Seandainya Abu Nawas tidak pernah mau membaca firman Allah, tentu Abu Nawas tidak akan bisa mengenal Allah. Karena Betul. seseorang bisa mengenal Allah lewat firman-Nya. Betul. Nah, itulah Al-Quranul Karim. Firman yang nuzul menjadi kalam yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, kalau kami, firman nuzul menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman yang mana yang telah jadi manusia? Firman itu. Firman itu yang mana? Perkataan yang keluar dari diri, dari Bapa itu sendiri. Telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Nah, siapa yang memberitahukan firman itu telah menjadi daging pertama sekali? Ya, para malaikat. Nah, malaikat datang kepada Maryam, engkau akan mengandung. Nah, itu. Dan engkau akan menamai dia Yesua Hamasyah. Dia adalah juru selamat dunia. Ya. Nah, apakah dia kekal? Kekal. Tapi kok dia mati di atas kayu salib? Nah, dagingnya yang mati, kemanusiaannya yang mati. Nah, dari mana kita tahu Yesus itu Tuhan atau bukan? Dari setiap apa yang Yesus lakukan. Nah, sebagaimana pertanyaan saya tadi kepada Bang Musliadi, siapa yang memberikan hidup yang kekal kepada manusia? Tuhan. Yesus memberikan hidup yang kekal. Siapa yang bisa membawa kita ke surga, Abu Nawas? Tuhan kan? Apakah amal kebaikan ibadah kita bisa membawa kita ke surga? Tidak bisa. Islam juga berkata seperti itu. Kamu bisa masuk surga bukan karena amalmu, tapi karena rahmat Allah. Nah, di dalam Alkitab, siapa yang bisa membawa manusia ke surga? Firman-Nya Allah, firman-Nya Tuhan. Siapa firman Tuhan itu? Ya Yesus, Yesua Hamasyah. Nah, siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Tuhan. Nah, Yesua mengampuni. Ketika ada seorang perempuan yang berdosa ditangkap oleh orang Yahudi, oleh orang ahli Taurat untuk dibawa ke hadapan Yesus untuk diadili. Nah, dan mereka ingin merajam. Kenapa ingin merajam? Karena hukum Musa. Musa mengatakan, orang ini kalau di zaman Musa dirajam. Lalu apa kata Yesus? Silakan kalian rajam, silakan kalian lempar dengan batu perempuan ini. Tetapi ingat kata Yesus, orang yang melempar pertama sekali adalah mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Sehingga tidak jadi dirajam. Nah, lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dosamu diampuni, jangan ulangi lagi. Siapa manusia mana yang berani berkata seperti itu, Abu Nawas? Abu Nawas boleh sejajarkan Nabi, Rasul yang Abu Nawas kenal di dalam Islam. Ada berapa Rasul yang wajib Abu Nawas kenal? Bahkan hampir semua saudara-saudara kita Aceh bisa menghafal. Betul. 25 Rasul itu. Nah, di antara 25 Rasul itu ada tidak yang berani berkata dosamu diampuni? Di antara 25 Rasul itu ada tidak yang berani berkata aku memberikan hidup yang kekal kepadamu? Di antara 25 Rasul itu berani tidak? Ada tidak yang berkata di mana aku berada engkau berada? Di antara 25 Rasul itu ada tidak yang berani berkata akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan? Nah, Yesus berkata seperti itu. Kalau begitu, siapa Yesus ini? Nah, nanti Abu Nawas cari tahu tentang kekalnya firman Allah dan kekalnya Allah. Selama ini kan kita Abu Nawas tidak pernah kritis terhadap iman kita. Kenapa tidak pernah kritis? Karena ketika kita mendengar khutbah ataupun dakwah, kita datang begitu saja, Abu Nawas. Berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen ketika datang ke gereja, atau datang ke tempat beribadah, atau datang ke tempat khutbah di mana seorang pendeta khutbah,
pasti membawa Alkitab. Tidak diceritakan ceramah, tidak diceritakan sejarah cerita-cerita yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan, tidak diceritakan. Tetapi tentang keselamatan, tentang janji, tentang dosa. Maka orang Kristen sangat kritis sekali. Kita enggak. Kita menerima begitu saja apa yang diceramahkan, apa yang disampaikan. Kita mendengar begitu saja dan kita terima begitu saja tanpa kita menanyakan. Kalau kita bertanya terlalu dalam, pemuka orang-orang yang kita tanyakan berkata begini, jangan bertanya begitu, nanti kamu bisa murtad. Nah, coba Abu Nawas berpikir dengan dalam, berpikir dengan kritis. Kenapa selalu mengatakan jangan bertanya begitu, nanti kamu bisa murtad? Apa hubungannya dengan murtad? Kita bertanya, tujuan kita bertanya agar kita paham. Betul, Matam. Ini macamnya gini, saya kan mau tanya. Ya, Bukan berarti saya tanya itu langsung saya murtad kan gitu. Ini enggak, iya, begitu, betul. iya. Saya ingin tahu Ingin tahu, bagaimana tentang agama Kristen. betul, Bagaimana dalam agama Islam. betul. Nah, sekarang Abu Nawas jawab dengan jujur. Kalau Hmm. kita bertanya terlalu dalam dengan tengku-tengku kita di Aceh, apa jawaban tengku? Jangan bertanya terlalu dalam, terlalu jauh, nanti kamu bisa murtad. Benar nggak? Yang ditanya itu tentang apa? Tentang apa saja? Coba Abu Nawas jawab dengan jujur. Benar tidak jawabannya seperti itu? Kalau misalnya Enggak, jangan lagi kalau misalnya Abu Nawas jawab saja dengan jujur, benar tidak apa yang saya sampaikan ini? Karena saya lama di dalam Islam Abu Nawas dan saya pernah mondok. Dayah saya dengan pesantren saya dengan pesantren yang ada di Sukun itu jalin hubungan baik. Sering kami studi banding. pesantren abang di mana dulu? Plus Mami. Lu Sumawe. Abang jangan sebutkan nama pesantrennya. Betul. Gak enak lah sama orang. Nggak enak karena teman-teman saya banyak jadi ustadz di sana. Bahkan ada yang jadi kepala sekolah, satu angkatan dengan saya jadi kepala sekolah dia di situ. Di pesantren itu. Saya dari di sana Abu Nawas dari Emsen dari Sanawiyah sampai Aliyah. Nah, makanya kami sering studi banding ke Dayah Muslimun. Waktu tsunami di Aceh, abang masih di Aceh? Masih di Aceh. Saya masuk Kristen tahun 2016, Abu Nawas. Oh, 2016. 2016. Ini ingin tahu juga, Bang. Ya. Yang membuat abang suka sama Murtad. Kristen. Nah, yang membuat saya keluar dari agama Islam itu ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dulu saya Abu Nawas tidak suka dengan agama Kristen. Saya benci. Saya katakan sama orang Kristen, kalian ini bukan saja masuk neraka, tetapi menjadi kayu bakar dalam neraka. Kenapa saya bisa katakan begitu, Abu Nawas? Karena itu diperdengarkan oleh tengku-tengku kita di Aceh, tengku-tengku kita di Aceh. Apalagi orang murtad. Udah pasti. Saya tahu. Dia ketemu dalam neraka. Benar, dia ketemu dalam api neraka. Dikatakan, inna dina indallah Islam. Saya pegang erat-erat ini. Inna dina indallah Islam. Wa man kharijal minal islamu yadkhulun nar. Siapa saja yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka. Dan kekal dalam neraka. Bukan saja kekal, jid kedungu. Abu Nawas bilang. Jadi itu membuat saya takut sekali untuk keluar dari agama Islam. Sangat takut. Tetapi ketika saya menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6, dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu berbicara di otak saya, berbicara di dalam hati saya, berkata-kata, itu membuat saya tidak bisa berbuat apapun. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setiap kegiatan yang saya lakukan, sholat yang saya laksanakan, sehari semalam 5 waktu, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, saya mendengar suara akulah jalan. Bagi orang yang tidak pernah mengalami, itu dibilang gila. Orang yang tidak mengalami, mereka mengatakan itu suara setan. Orang yang tidak mengalami, mereka mengatakan tidak mungkin. Masa hanya dengan suara itu kamu bisa murtad dari agama Islam? Tapi itu yang saya alami. Suara itu berkata, akulah jalan, akulah jalan. Saya laksanakan lagi, Allahu Akbar.
Saya tidak melanjutkan baca doa takbiratul ihram, Abu. Saya dengar lagi suara itu. Akulah jalan, akulah jalan. Sehingga suatu hari saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya. Tetapkan iman saya dalam Islam, ya Allah. Saya tidak mau murtad, saya takut murtad. Tetapkan iman saya dalam Islam, ya Allah. Jangan sampai saya murtad. Tetap suara itu kedengaran. Saya berdoa lagi sama Allah, ya Allah, hilangkan suara itu dari telinga saya. Saya tidak mau dengar suara itu. Saya ingin menyembah Engkau. Saya ingin bersolat, sembahyang. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya, alhamdulillah waktu itu, ketika takbiratul ihram, tidak kedengaran lagi suara itu. Ketika tidak kedengaran suara, akulah jalan, saya bisa membaca doa takbiratul ihram. Allahu Akbar, ini kan takbiratul ihram, Abu kan? Ya, betul. Lalu selesai takbiratul ihram, taruh tangan di sini, bacaannya doa takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Saya selesaikan baca doa itu dan tidak mendengar suara itu lagi. Lalu selesai doa takbiratul ihram, saya membaca bismillah, saya lanjut dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika saya membaca ihdinas siratal mustaqim, suara itu kedengaran lagi begitu jelas, keras, jelas, begitu mantap, begitu lembut tapi sangat keras. Ya. Akulah jalan. Ketika suara itu kedengaran, akulah jalan. Saya detik itu juga saya murtad dari agama Islam. Apakah saya sudah berdoa? Sudah berdoa, saya minta hilangkan suara itu. Nah, akhirnya saya murtad. Ya, suara itu terdengar dari telinga abang. Telinga saya. Waktu abang sholat. Sebelum sholat juga saya sudah mendengar suara itu. Akulah jalan. Akulah Di jalan. dalam sholat abang masih terdengar tuh. Masih kedengaran suara itu. Tapi ketika saya berdoa, saya tidak lagi mendengar suara itu ketika saya baca, ketika saya takbiratul ihram dan saya bisa selesaikan doa takbiratul ihram. Nah, ini ada yang minta saya untuk baca Yasin. Untuk apa saya baca Yasin lagi? Saya tidak beriman lagi. Tapi kalau kamu minta, mari kita baca. Berani baca Yasin? Berani. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Berani. Mungkin bacaan saya lebih bagus daripada bacaan kalian yang typing kalian bilang saya gila. Bacaan saya, makrijal huruf saya lebih bagus. Nah, itulah yang membuat saya murtad keluar dari agama Islam. Abu Nawas, Selama abang jadi Kristen, berarti suara itu tidak terdengar lagi? tidak kedengaran lagi. Tidak kedengaran lagi. Itu. Nah, ini lihat nih, baju anak haram jadah ditulis. Saya biasa aja, Abu Nawas. Caci maki. Kenapa? Saya sudah berpikir, Abu Nawas. Sebelum saya masuk Kristen, saya sudah berpikir. Saya akan dicaci maki. Sebelum saya ambil keputusan untuk murtad, saya sudah berpikir, kalau saya benar-benar murtad, apa yang akan terjadi pada saya? Bang, ini ada taping, Bang, kan? Katanya waktu suara itu terdengar dari telinga abang, katanya suara iblis tuh. Saya kan juga sudah bilang tadi, bagi orang yang tidak mengalami, itu suara jin, saya bilang tadi kan. Itu suara iblis. Enggak, pertanyaannya begini ya Bu. Emang dia ada di situ? Apa dia iblisnya yang membisikkan? Gimana, Bang? Memangnya dia ada di kejadian itu? Kan tidak ada. Dia tidak dia tahu dari mana? Atau jangan-jangan dia iblisnya yang membisikkan itu? Oke, sekarang ya. Sekarang begini ya Bu Nawas, ya. Itu suara iblis atau bukan? Back to Bible. Kembali ke Alkitab. Kamu dikenal dari buahnya, dan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Seandainya saya mengikuti iblis, karena tadi banyak orang yang typing itu suara iblis, pasti kelakuan saya lebih jahat daripada iblis. Buktinya typing saya, kata-kata saya tidak seperti perkataan iblis dan tidak seperti typing iblis. Betapa malunya Aceh, ya, yang mengaku dirinya orang Aceh. Saya orang Aceh, kami orang Aceh, tetapi typingnya itu caci maki.
Ini membuat malu Aceh. Tadi awal-awal saya buka live, ada Tengku Idi. Berarti orang itu dari Idi. Tengku Idi nama akun TikToknya. Apa kata Tengku Idi itu? Pendi anak anjing. Ini seorang pemuka agama loh yang ngomong. Bisa seperti itu. Enggak begini Bang, orang itu ya karena benci sama Abang, karena kan Abang kan taruh nama di TikTok. Enggak. Bukan. Bukan Mereka itu. benci sama saya karena iman saya, bukan karena Acehnya. Akun saya dulu bukan Aceh, Pak. Akun saya bukan Aceh dulu, bukan Pendi Aceh, tetapi tetangga saya nama akun saya. Dicaci maki juga saya sama orang Aceh. Tanyakan Bang Nabirong ini. Bang Nabirong yang sangat tahu. Awal-awal saya buka akun. Nama akun saya tetangga saya namanya. Jadi bukan gara-gara Acehnya. Memang orang Aceh itu suka caci maki. Enggak, karena gini, karena dari dulu kan orang Aceh kan tidak ada yang murtad, tidak ada yang masuk Kristen. Bukan tidak ada yang murtad, Abu Nawas. Kita saja yang tidak tahu. Karena dulu tidak ada media sosial. Dan orang tidak berani mengumumkan saya sudah murtad. Abu Nawas turun dari sini pergi ke, saya tidak tahu ya, dia live enggak, Andika Aceh. Nah, itu dari Aceh Timur. Murtad juga. Murtad, anak Ampun, keturunan Ampun. Cut Fitri dari Aceh Timur, Langsa, sangat terkenal. Pernah viral, anak Langsa, murtad. Keluarga Putih, Pak Abdullah Putih, keluarga Pak Abdullah Putih. Namanya siapa? Pak Putih dipanggil, murtad juga. Nah, kami panggil beliau Pak Putih, sering masuk kemari. Aliuddin bin Zainul Abidin, orang Sigli, keturunan orang hebat, murtad juga. Bahkan kakaknya sudah murtad juga, kakak beliau. Dedi tersadarkan, orang keluarganya punya pesantren, nama akunnya tersadarkan, punya pesantren keluarganya, murtad juga. Dan dia waktu murtad masih di pesantren. Itu lebih parah lagi. Sempat dikejar. Orang lain yang di pesantren itu tidak tahu dia sudah murtad. Sempat dikejar. Ketika tahu sempat dikejar. Itu. Padahal ini kita kan tidak pengaruh orang. Karena Islam pun masuk Islam pun tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Bahkan dalam Al-Quran pernah mengatakan dalam hadisnya apa itu namanya? Saya kurang tahu dalam Al-Quran itu, tapi artinya agamamu, agamamu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu kan gitu. Itu di Al-Kafirun ayat 6, Pak. Jadi saya Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan. Nah, itu kalau dilihat asbabun nuzul, nah, itu perhatikan asbabun nuzulnya, kenapa turun ayat itu. Nah, tapi nyatanya kan ketika ada orang yang keluar dari agama Islam, bagaimana, apa yang terjadi? Kalau kita membaca hadis di mana Nabi Muhammad mengatakan, itu lebih parah lagi nantinya kan. Tapi kita tidak mulai ke sana lah. Kita tidak mulai ke sana. Bang Pendi? Ya. Dalam agama Kristen ada yang mengadakan agamamu, agamamu. Nggak ada. Hanya Islam yang mengatakan begitu. Dan hanya Islam yang mengatakan agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah agama Islam. Agama lain tidak pernah. Oh, misalnya agama A, agama B paling disenang oleh Tuhan, enggak ada. Karena Tuhan itu maunya bagaimana manusia selamat. Bagaimana manusia tidak jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia tidak membunuh satu sama yang lain. Itu yang Tuhan mau. Dalam Alkitab tercatat, ditulis dalam Alkitab dengan begitu jelas, ada satu sukacita di surga ketika ada orang yang berdosa bertobat. Bukan masuk ke dalam agama Kristen. Ketika ada orang yang berdosa bertobat. Itu Abu Nawas. Ya, kembali lagi. Abu Nawas mengenal saya dari perkataan saya. Dari
tingkah laku, perbuatan. Kalau saya mengikut iblis, pasti perbuatan saya lebih kejam daripada iblis. Nah, dan di dalam agama Kristen tidak ada orang yang membunuh dalam nama Yesus. Tidak ada. Ya, oke bang, itu aja penjelasan bang. Saya mengumpulkan dulu, mau belum makan nih kan? Ya, Mau makan dulu ya. ya siap. Sehat-sehat ya Bang Oke ya. bang, terima kasih bang. Nah, itu Terima PR, kasih. PR dari saya ya. PR dari saya ya. Tanyakan Oke, kepada tengku-tengku, ada berapa yang kekal? Apakah Allah kekal? Apakah kalamnya Allah kekal? Perkataannya Allah kekal? Nah, itu PR bagi Abu Nawas. Terima kasih Abu Nawas. Oke, sama-sama bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.